video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar MTCNA. Pada bab materi kali ini kita akan bahas basic configuration. Yang pertama di sini ada hostname atau router identity. Jadi router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Untuk setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Langsung aja kita masuk ke halaman pinetnya. Yang pertama kita buat folder baru. Di sini saya beri nama Fitri Test, lalu add. Nah, bisa dilihat kalau di sini kita udah masuk ke halaman pinetnya. Lalu di sini jika sudah kita klik kanan, lalu pilih node dan pilih Mikrotik Router OS. Kemudian kita save. Lalu di sini kita akan menambahkan cloud sebagai server. Kita klik kanan lagi, pilih network, lalu type-nya pilih manajemen cloud, lalu save. Jika udah, langsung kita hubungkan aja dan diaktifkan mikrotiknya dengan cara klik tombol seperti yang ada di video. Jika tandanya sudah hijau, artinya sudah aktif. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi Winbox. Di sini bisa dilihat IP mikrotik kita sudah terdeteksi. Nah, di sini loginnya admin dan passwordnya dikosongin aja. Lalu kita konekkan. Yang pertama di sini kita akan rubah nama identitas mikrotiknya dengan nama saya. Nah, cara mengubahnya, pilih sistem, lalu pilih identity, dan di sini kalian bisa ubah sesuai keinginan kalian. Di sini saya kasih nama Fitri. Jika sudah, kita klik apply dan oke. Bisa dilihat di sini yang awalnya mikrotik jadi berubah jadi nama saya. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi IP address. Di sini kita akan belajar membuat IP address pada perangkat router board. Lalu setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Dan IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Langsung aja kita masuk ke halaman Winbox-nya. Di sini kita pilih IP, lalu pilih addresses, lalu klik tanda tambah. Lalu masukkan IP yang kita inginkan. Di sini saya pakai IP 192.168.12.1/24. Lalu apply dan OK. Untuk Ether 1 di sini udah ada ya. Lalu kita masuk ke new terminal, lalu kita klik N, loginnya yaitu admin. Jika sudah, kita masukkan perintah /IP address, kemudian ketik lagi addresses, lalu ketikkan IP yang baru. Di sini aku pakai IP 192.168.12.2/24. Untuk interface-nya saya pilih Ether 2. Karena di sini saya akan memasukkan IP untuk Ether 2, lalu kita akan cek caranya. Kita keluar dulu dengan cara ketikkan slash. Lalu kita masukkan perintah address print. Dan bisa dilihat di sini sudah ada IP address untuk Ether 1 dan Ether 2. Selanjutnya kita akan coba hapus IP-nya dengan cara kita ketikkan lagi /IP address, lalu masukkan perintah remove number. Nah, misalnya di sini kita akan menghapus IP yang sudah dibuat tadi. Maka di sini urutannya ada di nomor 2. Lalu kita ketikkan 2. Lalu kita cek lagi dan bisa dilihat kalau di sini Ether 2-nya sudah nggak ada. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu terminal.
Lalu di sini loginnya admin dan passwordnya juga admin. Lalu kita masukkan perintah /system identity print. Nah, bisa dilihat di sini udah ada ya. Selanjutnya di sini ada IP service, merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS dan juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai pada port pada service tersebut. Kita coba disable semua service kecuali SSH dan Winbox, lalu merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kita akan coba praktekkan caranya. Kita masuk ke menu IP, lalu pilih IP service dan langsung aja kita disablekan semuanya kecuali yang SSH dan Winbox. Lalu di sini kita akan rubah port SSH-nya menjadi 9022 dan yang Winbox-nya menjadi 3000. Jika sudah, kita masuk ke aplikasi Putih. Di sini hostname-nya kita masukkan IP yang ada di atas pojok kiri. Lalu portnya kita ubah juga dan disesuaikan dengan yang tadi sudah disetting. Di sini kita loginnya admin. Lalu kita masukkan perintah /IP address dan exit. Nah, di sini sudah bisa ya. Selanjutnya kita coba masuk ke new Winbox. Di sini kita akan setting yaitu masukkan ×2 pada IP-nya, lalu ketikkan juga 3000. Jika sudah, kita konekkan. Nah, jika sudah masuk ke tampilan Winbox-nya, artinya sudah bisa ya. Lalu yang tadi di IP service kita akan aktifkan lagi seperti semula. Selanjutnya di sini juga ada router OS login management, digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router seperti konsol, serial terminal, telnet, SSH, Webfig, dan Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup, yaitu profil pengelompokan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Yang kedua yaitu user merupakan login seperti username dan password dari suatu user. Selanjutnya, by default, Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut dan juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Nah, untuk grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di Mikrotik, yaitu full, read, dan read. Kita juga bisa membuat custom grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Langsung aja kita coba di Winbox. Caranya kita masuk ke menu sistem, pilih user,
Lalu kita tambahkan, misalnya di sini name-nya user 1, grupnya read. Untuk passwordnya di sini kita pakai 1234. Lalu kita masuk ke new winbox dan coba login. Di sini kita coba login pakai user 1 dan passwordnya 1234. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita masuk ke menu IP dan pilih addresses. Dan bisa dilihat di sini tidak bisa menambahkan. Selanjutnya kita coba login ke user admin dan kita coba lagi buat user 2 dengan grupnya read sama seperti user 1 yang tadi. Jika sudah, kita coba cek lagi apakah bisa atau tidak. Kita coba login lagi dengan user 2 dan passwordnya 1234. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita masuk lagi ke menu IP, pilih addresses dan bisa dilihat di sini bisa mengkonfigurasi IP. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Sampai bertemu di video selanjutnya.